Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat, selalu bahagia, dan selalu dimudahkan oleh Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bercerita sebuah pengalaman di mana 3 bulan lalu saya berjumpa dengan salah satu anak yang ingin ceritanya magang di Sahabat Subuh. Mau belajar apa? Saya tanya. Mau belajar desain. Udah bisa desainnya? Nggak bisa. Pernah megang laptop? Belum pernah. Singkat cerita, nggak ngerti apa-apa, tombolnya dan lain sebagainya. Mungkin jarang dia buka laptop juga gitu ya. Nah akhirnya karena dia punya impian besar, ingin bisa desain, ingin mengubah kebiasaannya lebih baik lagi. Bahkan sebelumnya dia nggak bisa ngomong, akhirnya ternyata Masya Allah setelah 4 bulan berlalu, ternyata si anak ini yang awalnya kalau bahasa Sundanya peloha-peloho gitu kan ya, nggak bisa ngomong, ditanya diem gitu kan, nggak nyambung. Ternyata alhamdulillah sekarang ini dia sudah bisa berbicara di depan umum, kemudian dia sudah bisa desain gitu. Yang menarik adalah dia sudah mulai mandiri, nggak lagi istilahnya membebani orang tuanya. Dan hal yang menariknya adalah ternyata saat ini dia juga membantu orang tuanya. Nah, anak-anak semacam ini atau kisah-kisah semacam ini banyak saya temukan, dan alhamdulillah kami di Sahabat Subuh pun sama, menjadi salah satu wasilah programnya adalah bagaimana menjadi jembatan anak-anak muda untuk meraih mimpinya. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah kita coba bantu anak-anak muda yang ingin mencoba mengekspresikan bakatnya, mimpinya, ingin meraih mimpinya. Kita coba dekati, kita coba bangun. Nah, kami sangat meyakini, saya pun demikian sangat meyakini, ketika kita menjadi jalan kebaikan untuk orang lain, maka insya Allah itulah amalan cerdas di waktu yang terbatas. Saya memiliki satu hadis yang selalu saya sampaikan di setiap momentum kesempatan yang saya bawa, apakah itu online ataupun offline, apakah mungkin salah satunya di video-video saya seperti ini. Maka kata Nabi itu, al ilmu yang tafahubihi, ilmu yang bermanfaat. Ketika saya berbagi ilmu kepada anak-anak muda yang ingin mengejar mimpinya, menjadi harapan atau mengejar harapan untuk membantu orang tuanya, ternyata Masya Allah, apa yang terjadi? Saya pun diberikan ilmu-ilmu yang sangat saya butuhkan, bahkan dipertemukan dengan orang-orang yang hebat ya, tokoh-tokoh yang luar biasa. Mereka mungkin tidak terlalu terkenal di media, tapi Masya Allah, mereka nggak punya hutang, asetnya miliaran, benefit yang dia berikan kepada masyarakat, kepada umat begitu luar biasanya. Nah, langka orang semacam ini. Kenapa? Karena memang mereka menyeimbangkan antara bagaimana dunia kuat imannya, kuat ilmunya, kuat ekonominya, dan yang lebih menarik adalah besar amal jariahnya. Nah, ternyata itulah yang terjadi ketika kita teman-teman menjadi wasilah kebaikan untuk orang lain, maka insya Allah Allah pun akan memberikan jalan atau wasilah untuk diri kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Bahkan terkadang rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tiada disangka-sangka datangnya. Nah, contohnya apa? Dengan izin Allah, kurang lebih tahun 2019 saya lulus bersama istri, kuliah berdua. Masya Allah, itu nggak disangka-sangka. Kenapa? Karena kuliahnya dalam kondisi saya bangkrut usaha, megang uang 1 juta hanya untuk ngambil formulir saja. Tapi ternyata melihat ketika kita bermanfaat buat orang lain, ternyata Allah pun kasih jalan supaya saya bisa menyelesaikan kuliah, bahkan dengan prestasi yang lumayan lah, membanggakan gitu, yang jadi lulusan terbaik tingkat universitas. Nah, kenapa saya sampaikan hari ini? Ini contoh saja teman-teman, bahwa ketika kita hari ini menjadi jalan orang lain untuk meraih mimpinya, untuk mewujudkan apa yang jadi harapannya, maka insya Allah Allah pun akan membantu kita. Dan kebahagiaannya adalah ketika saya menyaksikan anak-anak yang belajar melalui jalannya kami, saya melihat dia mulai mandiri, mulai bisa membantu orang tuanya. Itu kebahagiaan buat saya pribadi. Nah, mudah-mudahan dengan teman-teman semua, ayo jangan hanya sebatas mencari harta, mencari
katakanlah meningkatkan jabatan atau mencari ilmu, itu penting, semuanya penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah kita sharing apa? Sharing kemanfaatan, benefit. Jadi teman-teman, ketika kita men-sharingkan apa yang kita punya, maka insya Allah itu pun Allah pasti akan balas dengan apa? Dengan balasan yang menjadi apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan yang paling penting adalah Allah berikan rasa syukur kepada saya, dan dari syukur itu membuat saya bahagia. Karena itu teman-teman, mulai saat ini yuk kita berbagi apapun yang kita punya, mulai dari apa yang kita miliki ya, ke siapapun, mau ke sahabat subuh silahkan ya, mau kepada program-program bencana nasional monggo, mau untuk rumah Quran terpadu misalkan seperti sahabat subuh silahkan. Yang penting mulailah berbuat baik, karena kebaikan itu pasti akan kembali kepada kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.